berterima kasih. Tidak bersyukur setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Haleluya. Kau Allah yang setia. Kalau Sunway sudah masuk, kalau Sunway sudah masuk, sudah orang sudah. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Itu bayar yang satu. Kaulah Suami baru meninggal. Muda nih bang, masih muda nih bang. Sudah. Hidupku Suami meninggal. Serangan jantung. Oh, aku bang, potong cari kan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakan ku balas? Slide dong di layar sana tampil. Segala kebaikan-Mu. Yang kapan? Khotbahnya Pak Isra yang dibanding pemuda Ibrani. Iya. Aman kan? Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Untuk bangun dari nol itu ya. Anak-anak doang. Kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Soundnya juga bang. Ya. Soundnya juga bang. Sederhana sekali ternyata. Sederhana sekali. Berharap nanti kita di gereja besar ini baru bersama Tuhan. Bersyukur padamu dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
Saudara, mari coba setiap kami di tempat ini merenung setiap kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sampaikan sama Tuhan, thank you Lord Jesus, thank you Lord. Kami mau berterima kasih Tuhan. Seringkali kami lupa untuk berterima kasih buat setiap apa yang Engkau beli. Haleluya Yesus, sekali lagi katakan, dengan apa kan ku balas, mari angkat tanganmu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Katakan ku balas, Bagas buana Tuhan. segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, kami menyembahmu, kami bersembah Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, kami disembah, Yesus, ini setiap kami. Angkat suaramu, jangan keras hatimu, mari sembah Dia. Mari katakan Yesus engkau yang disembah. Haleluya, haleluya, Yesus, kami ungkapkan Tuhan, sebab Engkau yang sanggup memulihkan setiap kami, sebab kami dibebaskan karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Yesus, haleluya, 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 Yesus Tuhan, Yesus yang disembah Tuhan. Siapa kami membanggakan Tuhan Yesus, siapa kami membanggakan Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan thank you Lord Jesus, thank you Lord. Naikkan setiap doamu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Tuhan, pujian kami Tuhan, naik berbau harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami tidak dapat membalas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, selain kami datang membawa hati kami, membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup untuk-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, kata indah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah
Dalam hadirat Tuhan teriakan berkata itu semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami kembali ada dalam hadirat Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau, bersyukur atas segala kebaikan yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami juga butuh firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, yang mengajar, yang mendidik kami, mengajarkan kepada kami kehendak Tuhan. Karena itu sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, tapi tolonglah kami supaya kami datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan, dengan hati yang betul-betul merindukan firman-Mu seperti tanah yang tandus merindukan air, ya Tuhan. Cerahkanlah pikiran kami supaya setiap firman yang diberitakan dapat disampaikan dengan benar-benar, dengan jelas, dan juga diterima dengan jelas oleh kami sekalian. Kami berdoa, ya Tuhan, lindungi kami dari pekerjaan si jahat, karena kami tahu setan juga bekerja sementara kami mendengar firman, mencoba mengalihkan hati dan pikiran kami dari firman Tuhan. Kami berdoa supaya tidak ada di antara kami yang kehilangan berkat firman-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong hamba-Mu dalam menyampaikan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang disampaikan, jauhkan dari kesalahan, terlebih-lebih kesesatan, supaya kami betul-betul kembali pada kebenaran-Mu yang murni. Terima kasih Tuhan. Semua peralatan yang kami pakai, Tuhan, kuduskan semua sehingga layak dan juga dijauhkan dari segala macam kesalahan, gangguan, kerusakan, sehingga kami dapat menikmati pembelajaran firman malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, shalom. Shalom. Kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini di bawah tema teladan pemuda-pemuda Ibrani.
Kita lihat teks Daniel pasal yang ketiga. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecap, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga dalam perapian yang bernyala-nyala. Langsung ke ayat 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, Abednego. Orang-orang itu tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintah dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar pada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, Abednego, lalu diperintahkan supaya perapian dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Saudara, tempat peristiwa ini terjadi itu di wilayah Babel. Babel itu nama kunonya. Kira-kira sekarang itu ada di wilayah Irak. Ya. Nah, mengapa sampai peristiwanya ada di Babel? Karena pada waktu itu bangsa Yehuda itu dalam pembuangan. Kita ingat bahwa bangsa Israel dipimpin oleh Daud, lalu juga selanjutnya Raja Salomo. Tapi setelah Salomo mati, kerajaan Israel pecah bagi 2. Yang satu itu disebut Kerajaan Utara, tetap memakai nama Israel, ibu kotanya di Samaria. Sedangkan kerajaan yang kedua itu di sebelah selatan, dia memakai nama Yehuda, karena hanya 2 suku di situ, yaitu Yehuda dan Benyamin. Tapi Yehuda yang menonjol, makanya dia pakai nama Yehuda, ibu kotanya tetap Yerusalem. Jadi sudah ada 2 kerajaan pada waktu itu. Tapi dua-dua ini menyembah berhala. Karena itulah Tuhan menghajar mereka, maka Tuhan mengirim bangsa Asyur itu datang dan menghabisi kerajaan utara yang pusat di Samaria itu. Lalu dibawalah mereka ke pembuangan dan tidak balik-balik lagi. Sementara itu Yehuda tidak belajar dari Israel, mereka juga masuk penyembahan berhala, maka Tuhan kirim bangsa Babel, yaitu dari Turki sana, dari Irak sana, dibawa rajanya Nebukadnezar, lalu menghancurkannya. Nebukadnezar menghancurkan kerajaan Yehuda itu 3 kali penyerangan. Ya, nah pada penyerangan ketiga itulah kota Yerusalem dihancurkan dan Bait Allah Salomo itu rata dengan tanah. Tapi pada waktu penyerangan pertama itu dia datang dan menyerang, lalu dia mengambil sebagian orang-orang yang kuat-kuat dari kerajaan Yehuda itu bawa ke Babel sana. Ya. Nah, coba kita lihat ya Daniel pasal 1 ayat 3 dan 4. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat dan berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Nah,
Di antara pemuda-pemuda yang turut dibawa ke pembuangan Babel itulah ada namanya Daniel, lalu Hananya, lalu Misael dan Asaria. Jadi ada 4 pemuda orang Ibrani yang dibawa ke Babel. Karena itulah cerita yang kita baca itu terjadi di Babel kira-kira tahun 606 sebelum Masehi. Artinya 606 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Ya, jadi itu ceritanya di sana. Dan 4 pemuda ini menghadapi masalahnya sendiri-sendiri. Yaitu yang pertama kita bisa lihat Daniel, gara-gara mempertahankan imannya, dia sampai masuk pada lubang singa, gua singa. Sedangkan Sadrak, Mesak, Abednego atau Hananya, Misael, Asaria yang kita baca cerita tadi itu dibuang ke dalam dapur api. Nah, hari ini saya mau ngajak kita belajar teladan iman dari pemuda-pemuda Ibrani. Pemuda Ibrani yang dimaksudkan ini yaitu 4 orang tadi, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar, kira-kira kita mau belajar apa dari mereka? Saya mau berikan beberapa pelajaran iman. Pertama adalah mereka tinggal di tengah lingkungan yang kafir, tapi tidak menjadi kafir. Ingat bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang monoteis. Monoteis itu menyembah hanya satu Allah saja. Kalau politeis itu menyembah banyak Allah. Ya. Hanya ada satu Allah saja. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Maka Tuhan itu tidak banyak. Tuhan cuma satu saja. Maka Israel adalah bangsa yang menyembah satu Tuhan saja. Sementara itu ada banyak bangsa pada masa itu yang bersifat politeis, menyembah ada banyak Tuhan, banyak ilah, banyak dewa yang mereka sembah. Nah, termasuk bangsa Babel. Bangsa Babel di mana mereka dibuang ke sana itu ternyata adalah bangsa penyembah berhala yang menyembah begitu banyak dewa. Nah, saya ingin berikan datanya dari The New Bible Dictionary. Saudara perhatikan kutipan ini. Dia bilang begini. Mulai tahun 3000 sebelum Masehi, telah terkumpulkan nama dewa-dewa dengan gelarnya, nama-nama tambahan dan kuil-kuil. Dalam daftar yang terakhir dari Niniwe bertarik 7 sebelum Masehi mencatat lebih dari 2.500 jumlahnya. Kebanyakan dapat ditemukan sebagai dewa-dewa dari Sumeria kuno yang diambil oleh orang Semit setelah dinasti pertama dari Babel. Berarti di Babel sendiri itu mereka menyembah kira-kira 2.500 dewa. Maka ini adalah bangsa kafir, bangsa penyembah berhala, bangsa dengan dewa-dewa yang sangat banyak. Sedangkan bangsa Israel dan bangsa Yehuda itu adalah bangsa monoteis yang hanya percaya satu Tuhan, yakni Yahweh. Maka Daniel dengan teman-temannya itu adalah orang-orang yang menyembah satu Tuhan. Tapi sekarang mereka tidak di tanah air mereka. Mereka sementara ada di Babel yang boleh dikatakan sebagai lingkungan yang kafir, lingkungan penyembah berhala. Tapi satu hal yang menarik bagi kita, kalau kita lihat seluruh cerita ini, biarpun mereka ada di lingkungan penyembah berhala, mereka tidak ikut menyembah berhala. Biarpun mereka ada di lingkungan kafir, mereka tidak ikut menjadi kafir. Mereka bukan hanya ada di lingkungan kafir, tapi mereka juga berusaha dikafirkan. Berusaha dikafirkan oleh orang-orang Babel. Nah, sebelum itu saya jelaskan kepada saudara dulu bahwa ada perbedaan budaya kita dengan budaya di sana pada waktu itu. Secara khusus dalam urusan nama. Kalau orang di sana itu memberi nama orang, itu nama selalu mempunyai arti. Tidak ada orang memberi nama tanpa arti. Karena nama itu adalah gambaran orangnya. Nama itu adalah harapan terhadap orang itu. Maka begitu seorang anak lahir, orang tua mempunyai harapan anak itu jadi seperti apa, maka dia akan memberi nama anak itu punya arti namanya. Itu mungkin sedikit berbeda. Jadi nama bukan hanya sekedar label untuk panggilan. Itu sedikit berbeda dengan kita
yang kadang-kadang orang beri nama juga bukan karena ada makna tertentu yang dia mau capai di dalam harapan terhadap anak itu, tidak. Ya mungkin karena idola sama Cristiano Ronaldo, lalu anaknya lahir dikasih nama Cristiano Ronaldo Tampu Bolon. Begitu ya, karena dia hanya karena idola saja, maka dia kasih nama itu. Kadang-kadang kita kasih nama ini kan sesuai bulan lahir. Lahir Januari, kasih nama Januar. Lahir Februari, Feby. Lahir Maret, Marce. Lahir April, Aprilia. Lahir Mei, Meilina, Mei. Juni, Yuni. Juli, Yuli. Agustus, Agustinus, Agustina. Ya. September, Sepri. Oktober, Okto, Oktav, ya. November, Novi. Desember, Desi. Ya begitu ya. Jadi kita biasa berikan nama tuh sesuai dia bulan lahir. Ya, bulan lahir. Itu. Saya pernah kenal orang di Kediri sana, dia lahir anak laki-laki. Karena anak laki-laki maka itu adalah perjaka. Perjaka bisa disebut sebagai perjoko. Nah, karena dia lahir pas bulan purnama, maka anak itu dikasih nama Joko Purnomo. Ya, artinya anak laki-laki yang lahir pada bulan purnama. Saya punya teman kasih nama anak Isadora Fernanda Familia Guadalupe Garces do Valle. Wow, ya. Isadora, anak yang dicintai. Isadora, pemberian Isa. Fernanda, anak yang dikasih Familia karena lahir dekat pemilu. Ya, Guadalupe Garces do Valle karena mamanya suka telenovela. Ya, jadi begitu, dikasih nama begitu. Ya. Ada orang di Jember, anaknya lahir, kasih nama Justin Bieber. Perawat kaget, apakah ibu idola sama Justin Bieber? Tidak. Atau mungkin bapak idola sama Justin Bieber? Tidak juga. Terus kenapa kasih nama Justin Bieber? Itu singkatan, karena bapak nama Jaja, ibu nama Titin, jadi Justin Bieber, Jaja dan Titin lahirnya di Jember. Ya. Nah, jadi Justin Bieber ya. Nah begitu kita seringkali kasih nama seperti itu. Di dunia ini ya minimal yang saya tahu ya itu ada 2 orang, 3. Saya nama Ezra Alfred, jadi ada orang lain yang nama juga Ezra Alfred. Saking idolanya sama saya, dia lalu kasih nama anaknya Ezra Alfred, hanya belakang saja yang beda. Ya. Nah jadi begitu, nama itu selalu ada arti. Ya. Saya tidak tahu bagaimana saudara beritahu atau berikan nama anak itu ada artinya tidak? Ada ya? Orang Batak ketemu orang Manado, ketemu orang Ambon, ketemu orang Jawa. Waktu mereka kenalan, lalu yang Batak, batu bara. Wih, panas ini. Batu bara. Lalu Ambon yang Thomas bakar besi. Wah, satu sudah batu bara, satu bakar besi. Ya toh? Lalu dari mana dia bilang Rio air mendidih. Sudah air mendidih, bakar besi, batu bara, semua panas. Lalu yang Jawa bilang pemadam kebakaran. Nah, saudara-saudara. Nah, karena itu orang Yahudi atau orang Ibrani juga nama selalu punya arti. Dan sekarang saya mau berikan arti dari 4 nama ini. Pertama, nama Daniel. Daniel itu artinya Allah adalah hakimku. Daniel, L itu kan Allah. Jadi Daniel artinya Allah adalah hakimku. Pemuda kedua namanya Hananya, artinya Yahweh memberi anugerah. Pemuda ketiga namanya Misael, siapakah seperti Allah? Lalu pemuda keempat namanya Asarya, Yahweh adalah pertolongan. Bagus semua ya? Allah adalah hakimku, Yahweh beri anugerah, siapa seperti Allah? Yahweh adalah pertolongan. Bagus-bagus semua.
Tapi begitu mereka di Babel yang kafir itu, sesuatu terjadi. Lihat Daniel 1 ayat 7. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya apa? Belsasar. Hananya dinamainya Sadrak. Misael dinamainya Mesak. Asaria dinamainya hafal. Coba next. Ini ya. Daniel itu Belsasar. Hananya Sadrak. Misael Mesak. Asaria hafal ya. Sebentar saya tanya ya. Sudah? Oke. Sekarang menarik ini, bahwa mereka tuh diganti nama. Daniel itu diganti nama. Tadi Daniel artinya apa? Nah, diganti menjadi Belsasar. Apa artinya Belsasar? Nah, saya kutip dari satu kamus, Nelson Bible Dictionary. Perhatikan. Dibilang begini, Belsasar, atau bisa juga sebut Beltusasur, artinya may Bel protect his life. Ya, ada kutipannya di situ. Next. Oh, tidak ada ya. Ya. Nah, may Bel protect his life, artinya semoga Bel melindungi nyawanya. Tadi namanya apa? Allah adalah hakimku. Diganti menjadi Belsasar. Belsasar itu artinya semoga Bel melindungi hidupnya, nyawanya. Memangnya siapa Bel itu? Lihat Daniel 4 ayat 8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsasar menurut nama dewaku. Tadinya Allah adalah hakim. Sekarang ganti nama menurut nama dewa. Ini berarti namanya sudah kafir ini ya. Sekarang lihat Yesaya 46 ayat 1. Ya. Yesaya 46 ayat 1. Dewa Bel sudah tundukkan. Lalu Yeremia 50 ayat 2. Babel telah direbut, dewa Bel menjadi malu. Ada Yeremia 51 ayat 44. Aku akan menghukum dewa Bel di Babel. Berarti Bel itu memang dewa. Saudara lihat gambar ini. Ini dewa Bel. Salah satu dewa Babel. Jadi nama Daniel itu indah. Artinya Allah adalah hakimku. Sekarang nama itu jadi kafir. Yaitu semoga dewa Bel melindungi hidupnya. Oke, jadi tadi nama bagus, sekarang nama sudah kafir. Oke, orang kedua siapa? Hananya. Hananya artinya apa? Yahweh memberi anugerah. Ganti nama menjadi Sadrak. Nah, apa arti Sadrak? Nah, Sadrak itu yang menarik itu adalah 3 huruf terakhir. AKH. Sadrak. Ya. Nah, Sadrak itu berhubungan dengan satu dewa lain yang namanya dewa Aku, AKHU. Aku. Sehingga Sadrak itu artinya command of Aku, kuasa dari aku. Ya, dalam Nelson Bible Dictionary, ya, Sadrak, command of Aku, kuasa dari aku. Sekarang lihat gambar ini. Nah, inilah dewa Aku. Salah satu dewa Babel. Tapi ada juga pendapat yang lain yang mengatakan bahwa Sadrak ini itu bukan dengan dewa Aku, tapi ada dewa lain yang namanya dewa Merodak. Ya. Dalam International Standard Bible Encyclopedia dia bilang Meinhold mengusulkan agar seharusnya membaca Merodak. Ya, membacanya Merodak. Coba lihat Yesaya 50 ayat 2. Nah, itu ada di sana ya. Babel telah direbut, dewa Bel menjadi malu, Merodak telah terkejut. Lihat gambar ini. Ini dewa Merodak.
Maka Dewa Merodak atau nama lainnya adalah Dewa Marduk. Maka tadi arti namanya apa? Yahweh memberi anugerah. Sekarang kuasa dari aku atau kuasa dari Merodak. Sudah kafir namanya. Ya. Orang ketiga siapa? Misael. Artinya siapakah seperti Allah? Namanya menjadi Mesak. Sama Mesak ini dengan Sadrak, AKH di belakang. Maka Mesak itu juga ada AKH di belakang. Maka berhubungan kemungkinan dengan dua dewa, yaitu kalau bukan dewa aku, dia berhubungan dengan dewa Merodak. Sehingga Mesak itu berarti siapakah seperti dewa Merodak? Siapakah seperti dewa aku? Ada orang nama Mesak di sini. Kadang-kadang di timur sana begitu anak lahir kita kasih nama dari Alkitab Mesak. Tapi dia nggak tahu bahwa itu nama kafir itu. Ya tuh. Ya, yang penting dari Alkitab. Padahal itu sebenarnya aslinya kafir. Pemuda keempat siapa? Asaria. Artinya Yahweh adalah pertolongan. Dikasih nama Abednego. Menurut Ensiklopedia Standard Bible Encyclopedia, dia bilang bahwa Abednego, nego itu bisa dibaca nebo, sehingga Abednego itu bisa dibaca Abednego. Nah, Abednego itu artinya pelayan dari dewa Nebo atau pelayan dari dewa Nego. Ya, Adam Clark bilang pelayan Nego yang merupakan salah satu dewa mereka, yaitu dewa matahari atau bintang fajar baik Jupiter maupun Venus. Ya, itu adalah dewa Nego. Sekarang saudara lihat Yesaya 46 ayat 1. Ya. Dewa Bel sudah ditaklukkan, dewa Nebo sudah direbahkan. Ya, itu memang dewa. Sekarang coba lihat gambar ini. Nah, ini dewa Nebo. Oke. Nah, sekarang saudara pikirkan. Ini tadi namanya bagus-bagus semua ya. Sekarang namanya kafir semua ya. Sudah kafir semua. Mengapa nama mereka harus diganti? Pada zaman itu kelihatannya memang ada kebiasaan untuk mengganti nama dengan nama lokal. Beri contoh, misalnya Kejadian 41 ayat 45. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah, serta memberikan Asnat anak Potifera Imam On kepadanya, dan seterusnya. Jadi nama Yusuf pun diganti menjadi Safnat Paneah. Adalah kebiasaan ganti nama. Nah, mengapa sampai mereka ganti nama? Ada penafsir namanya Jameson, Fawcett, and Brown. Mereka memberi keterangan begini. Ada kutipannya ya. Kepada orang-orang yang diberikan nama oleh pemimpin pegawai istana, itu dirancang untuk menandai hubungan yang baru mereka. Hubungan baru, artinya tadi tidak ada hubungan dengan dewa. Sekarang dihubungkan dengan dewa. Nah, sehingga mereka bisa melupakan agama dan negara mereka yang dulu. Supaya mereka lupa Yahweh, supaya mereka lupa Allah, dan sekarang ingat Bel, ingat Merodak, ingat aku, ingat Nebo. Berarti dengan kata lain, mereka mau dicuci otak mereka supaya kafir. Ya, pertanyaannya adalah, sekarang nama sudah kafir bukan? Apakah hati mereka ikut kafir? Tidak. Apakah pikiran mereka ikut kafir? Apakah perilaku mereka ikut kafir? Tidak. Kalau begitu, lingkungan kafir. Nama sudah kafir, tapi pikiran tidak kafir. Hati tidak kafir, perilaku tidak kafir. Makanya disuruh menyembah berhala, tidak. Biar masuk lubang singa, masuk. Masuk dapur api, masuk. Maka disinilah kita bisa melihat teladan mereka bahwa biarpun mereka ada dalam lingkungan penyembah berhala, lingkungan yang tidak kenal Tuhan, lingkungan yang memusuhi Tuhan, bahkan ada upaya mengkafirkan mereka, tapi mereka itu tidak terpengaruh. Maka disinilah kita belajar bagaimana caranya kita ada pada lingkungan yang tidak kenal Tuhan. Kita ada pada lingkungan yang tidak mau mengakui Tuhan Yesus. Kita mungkin ada dalam lingkungan yang jahat sekalipun. Tapi teladan yang perlu kita pelajari adalah bahwa kita tidak boleh ikut menjadi kafir, ikut menjadi jahat, ikut menjadi rusak dengan lingkungan yang rusak. Salah satu orang di Alkitab yang dapat jadi teladan seperti itu adalah Nuh. Di dalam Kejadian 6 ayat 9, dibilang begini,
Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Maka coba pelajari, saudara baca Kejadian 6 mulai ayat 1, saudara akan lihat kejahatan manusia begitu besar pada waktu itu. Orang anak-anak Allah mengambil anak-anak perempuan manusia, lalu menjadikan mereka siapapun yang mereka inginkan. Ada yang menafsir aneh bahwa itu artinya malaikat kawin dengan manusia, tapi itu tafsiran yang salah. Ya, tidak sesuai konteks. Maksudnya orang-orang benar, orang-orang percaya keturunan Set itu menikah dengan orang-orang berdosa, keturunan Kain. Pada waktu itu ada raksasa-raksasa. Itu terjemahannya tidak terlalu tepat. Ya, karena bahasa Ibraninya Nepilim berasal dari kata napal yang artinya jatuh tersungkur. Mengapa sampai Alkitab Indonesia menerjemahkan raksasa? Karena Septuaginta menerjemahkannya Nepilim menjadi gigantes. Dan gigantes itu lalu artinya menurunkan giant. Dan giant itu raksasa. Maka terjemahannya menjadi orang-orang raksasa ada di sana. Tapi itu terjemahan yang tidak tepat. Kemarin saya jelaskan ya, bukan berarti Alkitab salah, terjemahannya. Ya, napal itu artinya jatuh tertunduk. Jadi waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, itu artinya orang-orang penjahat-penjahat raksasa maksudnya. Penjahat-penjahat kelas kakap ada pada zaman itu. Sehingga orang ketemu mereka langsung napal, jatuh tersungkur. Maka itu kejahatan begitu besar pada waktu itu. Menariknya, di tengah dunia yang begitu jahat, Nuh tampil seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Kecenderungan kita itu adalah mengidentikan diri dengan lingkungan. Seandainya saudara di luar sana, saudara masuk ini ruangan, semua sudah penuh. Dan semua pakai baju putih, celana hitam. Saudara sendiri ungu. Saudara lihat dari ujung hitam putih semua. Saudara sendiri lain ya. Ada apa? Kalau bisa saudara keluar ganti baju putih baru kemari kan. Orang sukar untuk terlihat berbeda sendiri itu sukar. Dan di dalam dunia yang begitu buruk saat ini, banyak orang Kristen sukar untuk mempertahankan hidup yang benar, hidup yang sejalan dengan firman Tuhan pada saat lingkungannya tidak mendukung. Saya ini berkhotbah pertama kali kelas 2 SMP. Saya khotbah KKR kelas 1 SMA, sudah khotbah KKR. Masih sangat muda saya melayani Tuhan. Pak Tim ini adalah anggota saya. Kita dirikan persekutuan doa, saya ketuanya, beliau ini salah satu member persekutuan itu. Ya. Nah karena itulah, saya dari kecil itu kan karena orang tua sudah menasehatkan saya harus jadi pendeta. Maka kelas 1 SMP saya sudah ikut kursus Alkitab. Hafal ayat sudah banyak, kelas 2 SMP saya sudah berkhotbah. Kelas 1 SMA saya sudah khotbah KKR. Dan karena itu tiap hari pergi ke sekolah saya pasti bawa Alkitab. Teman-teman istirahat di luar saya baca Alkitab. Maka seluruh teman saya tahu saya bercita-cita jadi pendeta. Karena itulah mereka sering panggil saya Pak Pendeta. Walaupun belum pendeta. Ya. Dan saudara-saudara, maka mereka tidak panggil nama saya Israel, pendeta. Mau es krim? Nah, gitu ya, pendeta. Nah, saudara-saudara, saya juga diam, biarkanlah mereka panggil saya pendeta. Satu hari di kelas, tiba-tiba guru masuk mendadak. Tanpa ada pemberitahuan, dia bilang, siap kertas ujian. Semua kalang kabut. Akhirnya semua angkat kertas, lalu guru tulis pertanyaan di papan tulis, celakanya habis tulis, dia tinggalkan ke ruang guru sana, tidak balik-balik. Dan satu kelas tidak tahu, tidak ada yang tahu itu jawabannya. Maka guru tidak ada, semua mulai nyontek. Dan satu kelas nyontek, saya lihat kiri nyontek, depan, belakang nyontek, kanan nyontek. Satu-satunya yang tidak nyontek cuma saya. Masalahnya saya juga tidak tahu jawaban. Akhirnya saya pikir, kiri nyontek, kanan nyontek, muka belakang nyontek. Nyontek dulu. Ya, akhirnya saya pun mulai membuka buku dan menemukan jawabannya dan catat.
Begitu saya lagi catat, tiba-tiba satu tangan memukul pundak saya, kaget saya. Ternyata teman saya, waktu dia pukul saya, dia berdiri. Begitu saya angkat muka, dia, Pak Pendeta nyontek juga lah. Coba tidak dipanggil pendeta, ini sudah pendeta nyontek lagi. Rupanya untuk tetap jujur di tengah-tengah semua yang nyontek itu tidak mudah. Untuk jujur di antara semua yang tukang bohong itu susah. Tidak minum di antara semua yang minum itu susah. Tepat waktu di antara semua yang suka terlambat itu susah. Rajin kalau semua malas itu susah. Kita biasanya terpengaruh dengan lingkungan, terpengaruh dengan orang, terpengaruh dengan keadaan. Tapi coba perhatikan 4 pemuda ini. Lingkungannya kafir. Namanya juga sudah kafir. Dihubungkan dengan dewa-dewa kafir. Tapi apakah mereka kafir? No. Tetap cinta Tuhan. Tetap setia pada Tuhan. Apapun taruhannya. Mereka tidak terpengaruh dengan lingkungan. Ya. Dalam Roma 12 ayat 12 bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Makanya saya pernah dengar ada pendeta khotbah bilang, ada 2 macam orang Kristen. Pertama, orang Kristen bunglon. Bunglon itu binatang yang gampang menyesuaikan diri dengan tempat. Dia hinggap di kuning jadi kuning. Dia hinggap di hijau jadi hijau, di merah jadi merah. Nah, orang Kristen yang suka berubah-ubah sesuai lingkungan itu orang Kristen bunglon. Kumpul dengan majelis, model ke majelis. Kumpul dengan gembala, model ke gembala. Kumpul dengan pemabuk, model dengan pemabuk. Tidak beda. Nah, itu orang Kristen bunglon. Tapi jenis kedua itu orang Kristen ikan. Ikan itu ditangkap dari laut. Waktu masuk di wajan, mau masak ikan itu, ibu-ibu taruh garam tidak? Taruh. Kenapa taruh garam? Bukankah dia dari lahir sampai mati di air garam sana? Di laut sana. Tapi masih taruh garam. Itu berarti bahwa dia dari lahir sampai mati di laut, di air garam, pusat garam sana. Tapi rupanya garam hanya di luar. Garam tidak masuk ke dalam dagingnya. Sehingga kita masak masih taruh garam lagi. Saudara kayak bunglon atau garam atau ikan. Ya. Nah, karena itulah maka belajar dari teladan iman dari pemuda-pemuda Ibrani ini adalah bahwa mereka tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Kita orang-orang muda, anak-anak muda biasanya dengan sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan. Terpengaruh dengan orang-orang di sekitar kita. Identikan keinginan mengidentikan diri dengan kelompok kita. Tapi kita tahu, kalau kita beriman kepada Tuhan, kita diajar oleh firman Tuhan, maka sepanjang itu bukan dosa, silakanlah sama dengan teman-teman yang lain juga, yang tidak Kristen juga tidak apa-apa. Saudara tahu itu kelompok sebelah itu, yang di ruko itu. Saya dari tadi pagi cari mereka, tapi sampai sekarang sampai sore, tapi tidak buka-buka juga. Mereka itu tidak merayakan Natal. Kenapa mereka tidak merayakan Natal? Karena mereka tidak merayakan ulang tahun. Kenapa tidak merayakan ulang tahun? Karena menurut mereka di Alkitab tidak ada perintah merayakan ulang tahun. Lalu menurut mereka hanya ada 2 orang di Alkitab yang merayakan ulang tahun. Dan dua-duanya kafir. Pertama Raja Firaun, yang kedua Raja Herodes. Jadi yang merayakan ulang tahun di Alkitab itu orang kafir. Kalau kamu merayakan ulang tahun, itu kamu kayak orang kafir. Maka tidak boleh merayakan ulang tahun. Karena tidak boleh merayakan ulang tahun, Natal itu merayakan ulang tahun Yesus, jadi jangan rayakan Natal juga. Maka coba nanti lihat saja, Desember mereka ada rayakan Natal? Tidak, tidak ada. Ya. Nah, saya pernah komunikasi, dialog dengan mereka seperti itu. Saya bilang sebenarnya tidak apa-apa kalau kita sama dengan orang kafir. Sama dengan orang kafir juga tidak apa-apa. Dalam hal yang tidak dilarang Tuhan. Sekarang, orang kafir itu tiap hari makan nasi. Kita harus berbeda dengan orang kafir. Jadi, jangan makan nasi. Makan batu saja. Orang kafir tiap hari mandi. Orang Kristen harus berbeda. Maka kita tidak boleh mandi. Tidak bisa begitu kan. Dalam hal mandi, tidak apa-apa sama dengan orang kafir. Dalam makan nasi, tidak apa-apa sama dengan orang kafir. Kan mandi dengan makan nasi, itu kan tidak dilarang firman. Kita hanya berbeda dengan orang kafir kalau itu dilarang oleh firman. Masalahnya merayakan ulang tahun tuh di mana dilarang di Alkitab? Tidak ada.
Tapi Firaun orang kafir, Herodes orang kafir, tidak apa-apa biar mereka kafir juga, kita sama dalam merayakan ulang tahun juga tidak masalah. Karena merayakan ulang tahun tidak dilarang. Makanya saya tanya, kenapa kalian tidak, dia tanya, kenapa kalian merayakan Natal? Lalu saya bilang, kenapa tidak? Lalu ditanya, karena di Alkitab tidak ada perintah merayakan Natal. Coba kasih saya satu ayat di Alkitab, mana ada perintah merayakan Natal? Saya jawab dia, coba kasih saya satu ayat, di mana ada dilarang merayakan Natal? Kan tidak juga. Ya. Jadi tidak soal kita sama dengan bangsa-bangsa atau sama dengan orang-orang non-Kristen. Asal itu dalam hal yang tidak dilarang oleh Tuhan. Kalau dilarang oleh Tuhan, dilarang oleh firman Tuhan, maka dunia seperti itu kita tidak boleh. Ingat, di Alkitab ada perintah, ada larangan ya. Kalau perintah harus taat. Kalau tidak taat, dosa. Ada larangan. Kalau ada larangan, tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan, dosa. Tapi ada hal lain. Ada yang tidak dilarang, juga tidak diperintahkan. Pernah ada orang inbox saya. Anda pendeta? Iya. Pendeta kok main Facebook? Emang kenapa? Memang main Facebook, tidak ada perintah main Facebook. Tapi kan tidak ada larangan. Artinya orang mau main Facebook boleh, tidak juga tidak apa-apa. Yang main Facebook tidak dosa, yang tidak main Facebook juga tidak dosa. Sekarang saya tanya, ibu-ibu dan cewek-cewek, kalau kasih merah rambut tuh dosa atau tidak? Merubah warna rambut itu dosa atau tidak? Ada perintah? Ada larangan? Saya saja sering kasih warna rambut kok. Kalau sudah putih saya kasih hitam. Jadi kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, maka kita boleh lakukan, boleh tidak lakukan. Tapi pertimbangannya adalah, kalau kau makan atau kau minum atau lakukan segala sesuatu, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya yakin kasih warna rambut itu tidak dosa. Karena itu kalau saya kasih warna rambut jadi biru, juga tidak dosa. Masalahnya kalau saya naik mimbar lalu biru. Ya kan? Saudara lihat ini, wih apa ini ya? Ini pesulap biru ini ya. Kalau begitu, rasanya nanti saya khotbah orang tidak perhatikan firman, orang perhatikan rambut. Kalau begitu, daripada saya jadi batu sandungan bagi orang, saya tidak usah membirukan rambut. Jadi harus pikir, kalau perintah lakukan, kalau larangan jangan dilakukan. Kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, boleh lakukan, boleh tidak. Tapi pertimbangannya adalah, apa ini jadi batu sandungan atau tidak? Apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak? Itu pertimbangannya. Ya, tapi intinya adalah bahwa dalam hal yang dilarang Tuhan, kita harus berbeda dengan dunia ini. Amin. Ini pelajaran pertama. Kedua, dari pemuda Ibrani ini, mereka setia kepada Yahweh, setia kepada Tuhan, walaupun nyawa taruhannya. Ya, Alkitab berkisah dalam bacaan kita tadi, Nebukadnezar mendirikan sebuah patung, lalu menuntut penyembahan atas patung itu, dan memberikan ancaman bagi yang tidak mau menyembah. Ayat 4-6 tuh ya. Nah, berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah ditatakan padamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika juga di dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, perapian yang menyala-nyala itu memang adalah bentuk penghukuman Babel. Ya, Clark bilang ini adalah model penghukuman kuno di antara orang-orang Babilonia. Coba bandingkan dengan Yeremia 29 ayat 22. Biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Sedekia dan Ahab yang dipanggang oleh raja negeri Babel di dalam api. Dipanggang. Itu memang model hukumannya begitu. Jadi boleh dikatakan ini neraka mini. Ya. Nah, sekarang bagaimana sikap tiga orang itu ketika dibawa ancaman ini, Sadrak, Mesak, Abednego ini? Apakah mereka menjadi takut lalu menyembah patung Nebukadnezar? Sama sekali tidak. Mereka menolak. Ayat 17-18. Jika Allah kami
Yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Nebukadnezar jadi marah. Lalu perapian dibuat panas 7 kali lipat. Di Daniel 3 ayat 19 dibuat 7 kali lebih panas. Ada orang pernah tanya saya, Pak, bagaimana bikin api tambah panas? Ya, ditambah kayu api aja. Ya, ditambah kayu api. Angka 7 kadang-kadang bisa tidak harfiah. Bisa berarti kiasan yang artinya adalah pada tingkat yang sempurna. Jadi maksudnya dibikin panas, sepanas-panas yang bisa dicapai. Ya. Dan akhirnya 3 pemuda ini, Daniel kan urusannya dengan gua singa. Tapi kalau yang 3 ini urusan dengan dapur api, ya. Dan akhirnya ketiga orang ini dibuang ke dalam dapur api. Memang ada mujizat di mana mereka hangus, tidak hangus sedikit pun, keluar dengan selamat. Tapi masalahnya waktu mereka masuk dapur api, mereka tidak tahu bahwa mereka akan selamat. Di Daniel pasal 3 ayat 17, ya. Langsung lihat ayat 18. Mereka bilang, seandainya tidak, kami yakin Tuhan selamatkan kami, tapi seandainya tidak, itu berarti mereka menyisakan kemungkinan bahwa Tuhan membiarkan mereka hangus di sana. Dengan kata lain, waktu mereka masuk ke dalam dapur api itu, mereka sudah dengan kerelaan untuk hangus di dalamnya. Dengan kata lain, kita bisa lihat di sini ya, bahwa mereka rela mati demi mempertahankan iman mereka kepada Yahweh. Maka ini teladan kedua. Teladan pertama, mereka tidak ikut kafir di dalam lingkungan yang kafir. Yang kedua adalah mereka rela mempertaruhkan nyawa mereka demi iman mereka. Sejarah kekristenan itu sama seperti hal ini. Kalau saudara pelajari sejarah kekristenan, maka saudara akan melihat bahwa nyaris orang-orang Kristen perdana itu menderita aniaya luar biasa. Semua rasul, ya, kita tidak hitung Yudas Iskariot, hitung penggantinya Matias, itu 12 rasul itu semua mati syahid, mati martir, kecuali Rasul Yohanes. Yohanes itu satu-satunya rasul yang mati baik-baik pada zaman tua di Efesus, Turki sana. Tapi semuanya mati dalam keadaan yang tidak bagus menurut kacamata manusia. Ada yang disalibkan. Ya, sejarah mencatat bahwa orang-orang Kristen ada yang, saudara lihat waktu saya belajar tentang penganiayaan kekristenan, ini orang hidup ini, ya. Lalu tetap percaya Yesus, percaya. Maka mereka ambil tali, ikat di kaki kanan, sambung dengan kuda. Kaki kiri tali dengan kuda di sini. Tangan kanan dengan kuda di sini. Tangan kiri dengan kuda di sini. 1, 2, 3. Kuda-kuda itu lari masing-masing ke arahnya. Maka saudara bayangkan. Artinya itu lagi hidup-hidup tuh ditarik tangan terlepas. Kaki terlepas. Yang lain lagi, itu diikat kakinya di kuda, lalu kudanya dilarikan begitu kencang melalui jalan berbatu-batu. Dan itu tok-tok sampai hancur semua. Ya. Dan bahkan ada yang digergaji. Ibrani 11 ayat 37. Mereka dilempari, digergaji. Bagaimana cara gergajinya? Kaki 2 digantung di atas. Jadi bentuk V, lalu gergajinya, mohon maaf, dari posisi tengah alat kelamin itu dibelah turun. Lalu keadaan hidup. Yang lain sementara tangan diikat, kaki diikat, lalu dikupas kulitnya. Seperti kupas kulit kambing gitu loh. Lah kalau mati baru dikupas bagus. Ini lagi hidup. Dan betapa penderitaan luar biasa. 10 kaisar Romawi itu menjadi penganiaya Kristen yang paling besar. Salah satu yang paling killer itu adalah Nero, yang agak gila karena dia hobi pesta taman. Tapi karena waktu itu belum ada listrik, harus pakai obor. Obornya tuh orang Kristen yang hidup, ditampil dilumuri dengan semacam ter, bahan bakar, lalu kasih menyala. Dan dia jalan dengan kereta sambil menikmati obor-obor itu menyala. Ya, betapa mengerikannya penderitaan-penderitaan. Kalau saudara cari buku, coba cari buku The Fox of Martyr. Itu cerita tentang bagaimana sejarah orang Kristen menderita mulai dari zaman rasul-rasul sampai tahun 2000. Dari berbagai macam negara.
penderitaan yang luar biasa. Ya. Sekarang pikirkan, apakah kita terlalu enak? Karena kita hidup walaupun ya urus izin gereja susah, ya. Tapi kan juga belum menderita amat kan? Kita belum mengalami penganiayaan yang besar seperti yang dialami di tempat-tempat yang lain. Saya baca cerita dari Cina, ada pendeta yang nginjili 2 kakak beradik, perempuan dua-dua, dan dua-dua percaya Yesus, lalu dibaptis oleh pendeta itu, lalu ikut melayani di gereja itu, ya kira-kira model kayak saudara di sini nih. Nah, lalu saudara satu hari, 2 perempuan itu sama pendetanya ditangkap, masuk penjara. Lalu singkat cerita, mereka akan dieksekusi besok pagi, ditembak mati. Begitu malam, itu para penjahat itu menemui pendeta, ada kemungkinan kamu lolos kalau kamu mau ikut kami. Bagaimana? Kalau kamu berani tembak 2 jemaatmu itu, kamu bebas. Pendeta itu pusing, pikir sepanjang malam. Pagi dia menyaut, siap. Maka sudah di tempat eksekusi, senjata sudah dikasih ke pendeta, ditodongkan kepada 2 jemaatnya. Tapi 2 jemaatnya bilang, Pak Pendeta, sebelum pendeta tembak kami, izinkan kami ngomong sedikit buat pendeta. Silakan. Lalu mereka bilang begini, kalau ada orang di dunia ini yang layak diucapkan terima kasih atau menerima rasa terima kasih yang besar, itu adalah pendeta. Kenapa? Dari mulut pendeta lah kami mendengar Injil dan firman Tuhan, sehingga kami percaya dan beriman. Dari tangan pendeta jugalah kami menerima air baptisan. Dari tangan pendeta jugalah kami menerima roti dan anggur perjamuan. Dan hari ini, dari tangan pendeta jugalah kami 2 akan meregang nyawa. Pendeta, terima kasih untuk semua khotbah yang sudah diberikan bagi kami. Setelah pendeta menembak kami, jikalau pendeta sadar bahwa ini berdosa, bertobatlah. Tuhan Yesus pasti mengampuni pendeta. Pendeta tutup mata, dor, mati 2. Itu kisah nyata. Tragis memang. Banyak penderitaan sepanjang sejarah gereja terjadi. Tapi eskatologi Kristen menunjukkan ada satu masa aniaya besar, suatu masa tribulasi besar. Matius 24:21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Ya, mudah-mudahan saudara mati sebelum ini zaman. Berat itu. Ya. Tapi walaupun berat, sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka rela pertaruhkan nyawa mereka untuk Tuhan. Siapa berani? Oh, tidak ada yang kata. Dulu waktu saya percaya Yesus pertama kali, saking berapi-apilah saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, kalau boleh hamba-Mu minta, hamba ingin mati secara martir ya Tuhan. Tolong jangan sampai hamba mati secara baik-baik. Adalah kehormatan untuk mati sebagai seorang martir. Terima kasih Tuhan. Saya diam sejenak, apakah Tuhan ada jawab? Tidak. Pernah saya doakan sungguh-sungguh. Setelah itu saya baca buku tentang penderitaan orang Kristen. Bahkan ada yang disula. Ada juga yang orang meruncing kayu tajam begini, lalu permisi ditusuk dari lubang pantat sampai leher. Panjang begini. Dengan semua digergaji, dicabut kuku, lama-lama saya jadi takut. Akhirnya saya datang berdoa, Tuhan, kalau boleh biar saya mati baik-baik saja. Saya cabut doa saya sekian tahun yang lalu. Lalu saya diam, kira-kira Tuhan jawab apa? Tuhan juga diam, tidak jawab. Jadi sekarang saya tidak tahu Tuhan mau jawab yang mana. Ya, karena saya yakin kalau saya mengalami itu, saya yakin saya murtad.
kecuali Tuhan kasih kekuatan. Karena Petrus juga bilang, mereka semua biar tergoncang imannya, saya sekali-kali tidak. Dia terlalu percaya diri. Dan ternyata hanya berapa jam kemudian, KO kan? Saya kira menghadapi penganiayaan itu tidak ada yang bisa kuat. Tapi mereka yang bisa berhasil melalui itu, saya yakin itu ada kekuatan supernatural yang masuk pada mereka. Sehingga mereka, bayangkan ketika Rasul Andreas di Ethiopia sana, yang mau dieksekusi mati dengan salib. Sudah disiapkan salib bentuk Crux de Cusata buat dia, dan siap naik. Dia sudah berdiri di atas salib gini dan mau naik salib. Dia ngomong sama orang-orang, berikan saya sedikit waktu untuk bicara sedikit sama salib. Akhirnya waktu diberikan dan dia menghadap salib. Dengan mata melihat salib, matanya kok agak lain, kayak menatap lebih dari sekedar di salib. Baru dia bilang, hail the precious cross. Oh salib yang mulia. Betapa hati ini sudah sangat rindu untuk bertemu dengan Sang Guru Maha Agungku. Oh salib, bawalah aku. Bawalah aku sekarang. Aku sudah rindu bertemu dengan Guru. Bawalah sekarang. Dan dia sendiri naik di salib. Dan disalibkan. Dan anehnya, menurut catatan Eusebius, seorang bapak gereja, sementara disalib, dia tidak dipaku tapi diikat. Ya, dan juga dianiaya. Sementara disalibkan dan dianiaya, dia terus menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Itu kekuatan dari mana? Pasti kekuatan dari Tuhan. Jadi itu pasti kekuatan dari Tuhan, tapi dari hati kita ya semoga tidak. Tapi kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami itu, Tuhan kasih kekuatan, tapi hati kita itu harus tetap punya spirit yang sama. Yaitu bahwa kita siap dan kita rela. Soal mampu itu urusan Tuhan. Tapi kalau Tuhan, karena orang ditentukan martir itu juga sudah ditentukan semua. Tinggal makanya para martir di atas sana itu bilang, Tuhan berapa lama lagi engkau membalaskan darah kami? Tuhan bilang sabar sedikit sampai jumlah yang penuh. Dari orang-orang yang harus dibunuh itu menjadi lengkap. Dan katanya Tuhan sudah tentukan siapa-siapa. Jadi nanti setelah semua yang ditentukan mati-mati sudah naik dulu, baru Tuhan balaskan. Semoga saya tidak termasuk di dalamnya. Tapi kalau memang doa pertama sudah Tuhan terima ya, mau bagaimana lagi? Ya, harap Tuhan beri kekuatan. Ya, nah, Matius 10:39, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Yohanes 12:25. Barang siapa mencintai nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, dia akan memeliharanya untuk hidup kekal. Sekarang ketiga. Pertama tadi apa? Tinggal dalam lingkungan kafir tapi tidak dipengaruhi. Kedua, siap pertaruhkan nyawa demi iman. Dan yang ketiga, mereka memiliki iman yang dewasa kepada Yahweh. Perhatikan Daniel 3, 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka dia akan melepaskan kami dari perapilan yang menyala-nyala ini dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, kami yakin Tuhan akan menyelamatkan kami. Tapi seandainya Tuhan tidak selamatkan kami, kami tidak akan memuja dewa Tuhanku. Ini iman yang dewasa. Kalau iman yang kanak-kanak, dia bilang, kalau Tuhan menyelamatkan kami. Tapi kalau Tuhan tidak menyelamatkan kami, ya kami akan sembah dewa Tuhan. Ini dengan kata lain adalah, Tuhan mau selamatkan mereka atau tidak selamatkan mereka, mereka tetap tidak mau menyembah berhala. Ini iman yang luar biasa. Ya, dan iman semacam ini jelas beda dengan banyak iman orang Kristen. Yang mau tetap setia kepada Tuhan kalau Tuhan kabulkan doa. Kalau Tuhan tidak kabulkan doa, dia nggak setia. Mau tetap melayani kalau permohonannya Tuhan kabulkan. Begitu permohonan Tuhan tidak kabulkan, dia tidak mau melayani lagi. Itu iman kanak-kanak. Tadi saya bilang cerita bahwa saya dengan Pak Tim ini kan dulu satu persekutuan. Lalu di persekutuan itu tempatnya di rumah saya.
Kamar tidur saya ada di sini, ada kamar kosong di sebelah itu jadi kamar doa. Semua anggota persekutuan kapanpun mau datang doa silakan. Nah, ada satu teman kami, ya, dia biasa jadi WL di persekutuan. Kadang-kadang kalau kami KKR keluar, dia juga WL. Waktu itu masih kecil-kecil, saya saja ketuanya masih kelas 1 SMA. Ya. Nah, teman ini masih kira-kira kelas 3 SMP. Nah, sementara saya belum tidur di kamar, tiba-tiba saya dengar pintu ruang doa terbuka dan tiba-tiba ada orang masuk. Waktu dia berdoa, saya dengar, oh saya tahu orangnya, karena suaranya. Nah, dia datang dan Tuhan, mungkin ini terakhir aku datang kepadamu. Telah sekian lama saya korban waktu, tenaga, dan segala macam hal untuk melayani Engkau. Tapi hari ini terima rapot, ternyata saya tidak naik kelas. Tuhan, saya telah melayani Engkau sedemikian rupa. Beginikah balasanmu? Terima kasih Tuhan, goodbye Tuhan. Dan dia keluar, tidak pernah kembali lagi. Jadi kalau dia naik kelas, dia ikut Tuhan. Kalau dia tidak naik kelas, tidak ikut Tuhan. Masalahnya, naik kelas atau tidak naik kelas, bukan hanya bergantung pada Tuhan. Lu belajar tidak? Kalau lu tidak belajar, lalu pas begitu soal muncul, tidak tahu semua jawaban, baru Yesus jawab. Nggak bisa. Ya. Tapi kenapa lemparnya pada Tuhan? Nah, begitulah. Orang imannya kanak-kanak itu, dia baru mau ikut Tuhan, baru mau layani Tuhan, baru mau ini, kalau Tuhan ikut dia. Tapi begitu Tuhan tidak ikut dia, dia lalu menjadi tidak mau lagi ikut Tuhan, melayani Tuhan. Waktu saya melayani dulu di Kediri, Jawa Timur, di sebuah gereja kecil, tiba-tiba papa saya dari Kupang sana telepon. Ini ada hamba Tuhan yang lagi heboh-hebohnya di Kupang. Dia seorang murtadin dari Islam masuk Kristen. Namanya Pendeta Harun. Dan dia sudah keliling ke gereja-gereja dan bikin acara KKR kesembuhan ilahi. Nah, dia kepengen pelayanan di Jawa. Bisakah Esra membantu bikin KKR di gereja Esra? Oke, boleh. Maka setelah kontak, mulailah saya bikin publikasi KKR kesembuhan ilahi. Buta, tuli, lumpuh semua datang. Tiba hari hanya datanglah Pendeta Harun itu. Dan acara KKR berjalan dengan baik, dia khotbah. Lalu sekarang tibalah doa kesembuhan. Semua orang sakit ada di muka. Lalu dia naik. Tuhan, malam hari ini di depan saya ada orang lumpuh, ada orang buta, ada orang tuli, ada orang dengan segala macam penyakit. Malam ini saya minta sembuhkan mereka ya Tuhan. Jikalau tidak, saya akan kembali masuk Islam. Ada orang doa ancam Tuhan. Jadi kalau Tuhan sembuhkan, kalau Tuhan tidak sembuhkan, ya sudah dia kembali Islam. Ini orang begini ini berpotensi murtad besar ini, ya kan? Karena ingat bahwa Tuhan itu tidak selamanya mengabulkan permohonan kita. Dia kan Bapa yang baik. Bapa manakah yang kalau anaknya minta roti dia kasih batu? Benar kan? Tapi kita itu kadang-kadang menghadap batu kita kira roti. Maka kita doa menghadap ini batu, kita doa puasa terus. Tapi Tuhan tahu itu bukan roti, itu hanya batu mirip roti. Kalau dia kasihkan kamu susah, tuh. Kamu celaka itu. Kita ini karena bodoh, seringkali kita minta batu, tapi kita kira roti. Lalu begitu Tuhan tidak kasih, kita marah. Tidak. Bahkan kita harus bersyukur ketika Tuhan mengabulkan doa kita. Tapi juga harus bersyukur kalau Tuhan tidak kabulkan doa kita. Karena kalau dia tidak kabulkan, berarti dia sedang menyatakan kebaikan kepada kamu. Pada waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda, tapi waktu lebih muda lagi. Ya, waktu saya kuliah, saya sempat naksir satu cewek. Tapi karena ini hamba Tuhan, maka harus berdoa. Maka saya pakai acara doa, supaya lebih mantap lagi doa puasa. Saya ingat saya puasa kira-kira 8 hari. Dan
Sudah doa ikat semua, doa tolak semua tuh, yang semua saingan-saingan saya sudah tolak semua tuh. Ya, tiba hari hanya, lalu saya menyatakan cinta. Ternyata dia tolak. Dia tolak, saya kecewa. Saya kecewa, Tuhan sudah pakai doa puasa lagi. Ini bagaimana Tuhan ya? Sampai kecewa sekali sama Tuhan. Kira-kira 2 minggu kemudian, dia dipecat dari sekolah teologi. Kenapa? Ketahuan sudah hamil 2 bulan. Bukan saya. Pada waktu dia hamil 2 bulan, saya kaget. Aduh, seandainya saya katakan cinta dan dia terima, dia hamilnya di tangan saya. Apa kata dunia? Hari itu saya bilang, aduh Tuhan terima kasih, untung dia tolak Tuhan, untung dia tolak. Itu berarti ketika Tuhan menolak permohonan saya, ya, itu ada manfaatnya. Kenapa marah sama Tuhan? Ada satu pelaut, naik perahunya tenggelam, lalu dia kesasar di sebuah pulau, dan ternyata dia jalani pulau itu tidak ada manusia satupun, hanya dia sendiri. Maka dia mencoba mencari makan minum seadanya dengan apa yang ada di situ, sambil tiap hari berdoa, Tuhan kirim kapal Tuhan supaya selamatkan saya. Tuhan tolong kirim kapal. 1 minggu tidak ada jawaban, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan tidak ada. Dia mencoba hidup dengan apa yang adanya, mencoba membuat batu secara alamiah, pakai batu itu loh, pukul-pukul jadi batu. Lalu dia mulai buat semacam tenda dari kayu-kayu dan daun-daun, dan dia tinggal. Tapi dia terus berdoa supaya Tuhan kirim kapal. Tapi Tuhan tidak kirim-kirim sampai dia nyaris putus asa. Satu hari setelah dia masak-masak pakai api buatan primitif itu, lalu akhirnya dia tinggalkan itu, dia pergi cari makan lagi. Ternyata apinya belum sungguh-sungguh padam. Maka dia pulang. Seluruh gubuk yang dia sudah bangun dari kayu dan itu rata dengan tanah, api sudah bakar semua. Begitu dia lihat ini, dia lihat air mata jatuh dari Tuhan, engkau keterlaluan Tuhan. Saya sekian lama doa, minta kapal, engkau tidak kirim. Hanya ada gubuk ini, tega-teganya kau biarkan terbakar. Engkau keterlaluan Tuhan. Marah sama Tuhan. Sementara dia marah sama Tuhan, tiba-tiba dia lihat di tengah laut ada kapal. Kapalnya makin menepi, lalu ABK turun, lalu cari dan jemput dia. Singkat cerita, bawalah dia naik di atas kapal. Dan dia heran. Dia tanya kapten kapal, bagaimana kalian tahu saya di sini? Kami juga tidak tahu. Sementara berlayar di lautan lepas, kami lihat ada api dan asap naik tinggi-tinggi dari pulau ini. Api dari mana? Dari gubuk yang terbakar. Kami langsung tahu itu adalah kode bahwa ada orang minta tolong. Kami turun dan ternyata betul kamu. Jadi api itu dari mana? Api itu dari gubuk yang terbakar. Aduh, kalau begitu, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih engkau sudah bakar gubuk saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, lain kali bakar lagi ya. Kalau begitu, ternyata di banyak kesulitan, itu sebenarnya ada rencana Tuhan. Tapi iman yang kanak-kanak itu begitu Tuhan tidak kabulkan, langsung ngamuk. Tidak mau layani lagi. Tidak mau pelayanan lagi. Pensiun. Ya, kan begitu kan? Nah, tapi iman dewasa tuh Tuhan. Kalau Tuhan, saya yakin Tuhan kabulkan doa saya. Tapi kalau tidak pun, saya tetap setia. Amin. Ya, saya lagi bergumul, saya mau minta ini Tuhan. Tapi kalau Tuhan nggak kasih juga, saya tetap melayani. Itu iman yang dewasa. Kami yakin bahwa Tuhan akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Namun seandainya tidak, kami tidak akan. Maka iman yang kanak-kanak itu biasanya adalah jika Tuhan begini, saya begitu. Jika Tuhan begini, saya begitu. Tapi iman yang dewasa adalah sekalipun Tuhan begini, saya tetap begitu. Oke, lihat Habakuk 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan.
Kalau iman kanak-kanak dia bilang, kalau pohon ara berbunga, kalau pohon anggur berbuah, kalau pohon zaitun itu tidak mengecewakan, kalau ladang-ladang menghasilkan, kalau kambing domba tetap di dalam kandang, baru aku akan bersorak. Kalau pohon ara tidak berbunga, tidak bersorak lagi. Itu iman kanak-kanak. Kita belajar firman Tuhan, harus bertumbuh makin dewasa. Maka kedewasaan iman itu tidak lagi bergantung pada Tuhan mau kabulkan permohonan kita atau tidak. Tapi kita percaya, Tuhan kabulkan, dia baik. Tuhan tidak kabulkan juga, dia baik. Rasul Paulus saja orang beriman begitu. Terhadap duri dalam dagingnya. Dia bilang, sudah 3 kali aku berseru. Tapi Tuhan bilang, cukup sudah kasih karunia. Sebab dalam kelemahanmu, kuasa jadi sempurna. Orang seperti Rasul Paulus saja berdoa 3 kali, Tuhan gak kabulkan. Tapi dia marah sama Tuhan? Tidak. Ya. Ayo, mari buka tangan begini. Semua. Ikut saya ya. 1. Semua ikut. 1. Saya tidak boleh terpengaruh dengan dunia ini. 2. Jikalau Tuhan kehendaki, saya siap mempertaruhkan nyawa saya demi iman. 3. Saya mau memiliki iman yang dewasa. Tutup pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Kasih masuk di saku. Oleh-oleh dari Pak Esra. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Kala ku hidup, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.